Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita. Kita masuk ke hadis 293 ya. 292. Saya langsung bacakan saja. Imam Bukhari rahimahullah berkata di hadis nomor 292, Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad mengabarkan kepada kami ia berkata, Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rihil mursala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian harta, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam menemui beliau, dan Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan di mana Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepadanya. Apabila Jibril menemui beliau, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian melebihi kesejukan angin yang terhembus. Hadis ini masih dalam bab yang sama tentunya, tentang masalah berakhlak mulia bila memahami agama. Salah satu akhlak mulia yang dititikberatkan pada hadis ini adalah kedermawanan. Dan kita bedah hadis ini seperti biasa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian harta. Kandungan hadisnya, hadis di atas menunjukkan kedermawanan Rasulullah SAW, dan pada saat Ramadan kedermawanan beliau melebihi angin yang berhembus dengan lembut. Kemudian yang kedua, dianjurkan meningkatkan kedermawanan dan pemberian kepada orang lain di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, pengagungan bulan Ramadan karena permulaan Al-Quran turun pada bulan tersebut. Kita bedah hadis ini setelah membaca kandungan tadi ditulis oleh pensyarah kitab kita ini. Potongan pertamanya adalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian harta. Dan ini akhlak yang sangat mulia. Kita bisa melihat orang itu baik atau tidak, lihat dari kedermawanannya. Kapan kita baru kenalan sama seseorang, dia sibuk memberikan hadiah, dia sibuk mentraktir, dia selalu menyapa lebih dulu, maka orang ini sudah dipastikan baik. Karena itu tanda-tanda kedermawanan. Tapi kalau pertama ketemu saja orang itu sudah musam wajahnya, ya, tidak pernah memberi apa-apa, makan minum di depan kita sendirian, menawarkan pun tidak, maka tentu orang ini sudah bisa dijadikan patokan tidak baik, ya, atau kurang dari sisi akhlaknya. Makanya dikatakan Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Beliau suka sekali memberi. Dan sudah sering kita sebutkan banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya pernah baginda Nabi SAW diberikan banyak sekali keranjang-keranjang yang berisi kurma-kurma yang banyak. Lalu orang-orang sudah tahu kalau Nabi SAW suka memberi. Datanglah orang-orang meminta. Ya Rasulullah, saya butuh. Nabi kasih. Dan Nabi itu kalau kasih, sifat dermawan ini kalau memberi teman-teman tidak ada hitungannya. Kalau orang masih hitung-hitungan dalam memberi pun, masih belum dikatakan orang itu dermawan. Memang dia memberikan sesuatu yang membuat orang itu, oh ini sudah sangat banyak. Maka Nabi SAW berikan per keranjang kurma itu. Padahal bisa saja Nabi ambil satu keranjang, diambil beberapa butir dibagi-bagiin. Misal kita beli anggur sekarang, kemudian kita mau bagiin ke satu komunitas orang, misalnya kita beli 2 kilo, 3 kilo, mungkin kita ya
petikin atau ambil dari tangkai-tangkainya gitu. Tapi tidak, Nabi SAW berikan semua. Sampai habis. Sementara beliau sendiri SAW belum membawa pulang ke rumahnya satu butir kurma pun. Setelah itu masih ada orang yang datang minta. Karena yang minta banyak. Sementara habis apa yang Nabi SAW ingin bagikan. Dan Nabi sudah tidak punya di rumahnya. Maka yang terjadi adalah Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda. Maka Nabi SAW diam saja. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan beberapa dirham dari kantongnya. Sambil mengatakan, ya Rasulullah, ini saya miliki, silahkan anda gunakan. Sedekahkan kemanapun yang anda inginkan. Maka Nabi SAW tersenyum lebar sambil mengatakan, bihadza umirtu. Dengan inilah aku diperintahkan. Atau seperti ini aku diperintahkan. Beri. Teman-teman, dari semua ibadah, yang paling mudah kita kerjakan dan subhanallah paling besar pahalanya adalah sedekah. Mudah dikerjakan. Karena kita mengeluarkan saja, memberi saja. Dan jaminannya kita akan dapat itu. Mungkin ada orang tidak bisa sholat malam setiap malam. Mungkin tidak semua orang bisa berpuasa. Mungkin tidak semua orang selalu jaga sholat duhanya. Kita tidak bicara yang wajib-wajib, kita bicara sunnah. Mungkin tidak semua orang bisa misal jenguk orang sakit. Apalah ya, silaturahim dengan kerabatnya. Dia nggak bisa mungkin, dia tidak setiap saat. Tapi sedekah bisa setiap saat. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Ada online segala macam. Ada internet di atas ranjang. Malam hari mau tidur pun kita bisa bersedekah ke rumah anak yatim. Kita bisa sedekah ke masjid. Karena semua juga sudah menulis rekening di mana-mana. Kita tinggal transfer saja. Maka semua dimudahkan oleh Allah SWT. Di zaman sekarang ini sudah sering saya bahasakan. Kita dimudahkan sekali. Zaman dulu itu orang kalau mau transfer atau memberikan uang. Dia harus membawanya sendiri. Bahkan zaman dulu mereka masih belum, zaman-zaman klasik mereka belum mengenal uang kertas. Mereka harus membawa koin-koin emas, berat gitu. Sama sekarang semuanya mudah. Kita mau kasih cash pun mudah. Kita mau transfer pun mudah. Dan ini amal soleh yang Allah cintai. Paling banyak memberikan solusi. Orang yang tidak sembuh penyakitnya, dengan dia bersedekah, bertawassul bisa sembuh. Orang yang belum mendapatkan pekerjaan, orang yang lagi menghadapi masalah apapun. Ada seorang ikhwah saya tahu, di salah satu kota di Indonesia, Masya Allah masih muda, umurnya 33 tahun gitu. Tapi luar biasa, miliaran pendapatannya sebulan. Banyak sekali. Padahal pekerjaannya biasa saja, punya ruko, buka satu kegiatan gitu dia sama istrinya. Tapi nggak pernah kosong orang-orang datang gitu. Sampai tersebar di sekitarnya itu berita kalau dia menggunakan dukun. Ya. Karena lancarnya usahanya gitu. Dan memang luar biasa gitu. Bisa puluhan atau belasan puluhan miliar datang setiap bulan keuntungan. Jadi luar biasa. Maka saya sempat tanya gitu. Kira-kira apa kata kuncinya? Dia bilang, Ustaz, sedekah. Saya sama istri sepakat, pokoknya kalau ada pendapatan selalu kita sedekah. Sedekah terus. Bahkan sampai pada tingkat kami diserang pun oleh orang-orang dikira pakai dukun, apalah segala macam. Kami lawan semua fitnah itu dengan sedekah. Makin ada besar fitnah, makin besar kami sedekahkan. Maka terbalik keadaannya. Sampai bisa membeli sebuah tempat di lokasi yang sangat strategis, membuka usahanya lebih besar dan seterusnya. Tapi saya tahu betul. Karena sering kali mereka berdua ini datang ke saya memberikan, ini Ustaz kami mau sedekah. Dan tidak tanggung-tanggung gitu, sedekahnya besar-besar gitu. Ini Ustaz sedekah, ini Ustaz sedekah gitu. Dan mereka sudah merasakan manfaat sedekah itu sendiri. Dan mereka berkeyakinan kapan tempat mereka itu sedikit kosong saja, berarti kurang sedekahnya. Mereka sedekah lagi lebih besar, selalu begitu. Dan ini sebenarnya secara teori syar'i yang paling tepat, memang benar. Kalau masih ingat riwayat Bukhari, yang pernah kita sampaikan, kata Nabi SAW, dulu ada orang sebelum kalian, dua orang, yang dua-duanya punya perkebunan. Lagi musim peceklik, gak ada hujan sama sekali. Alhamdulillah kita sekarang ada hujan, maka tidak ada hujan. Kering tanah semua. Maka pada saat itu, salah satu dari mereka mendengarkan ada awan lewat di atas kepalanya, di atas kebunnya, dan ada suara di situ. Dia mendengarkan suara, mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya si fulan. Temannya dia di sebelah. Maka dia ikuti suara itu, awan itu betul jalan sampai di kebun temannya, lalu hujan lebat. Yang lain gak kena gitu.
Maka dia pun lalu bertanya sama temannya yang pemilik kebun, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Sampai-sampai kami semua butuh hujan, tidak ada, sementara kau sendiri turun hujan di musim panas gitu. Maka dia pun mengatakan, hasil dari kebun ini saya bagi 3. Yang pertama sekali sepertiganya sedekah dulu. Sepertiganya lagi saya kembalikan modal, sepertiganya lagi, maksudnya saya tambah sebagai modal, sepertiganya lagi saya bagi kepada keluarga saya. Jadi bagi 3. Sepertiga sedekah, sepertiganya modal, sepertiganya buat keluarganya gitu. Dan ini yang menyebabkan subhanallah usahanya maju terus. Makanya teman-teman jangan perhitungan dengan masalah sedekah ini. Dan selalu berusaha untuk mencintainya dengan cara membaca keutamaan-keutamaan sedekah. Di antaranya yang kita singgung pada pertemuan kita sekarang dan juga beberapa kali kita ingatkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan ada sebuah buku yang sudah pernah saya bilang beli, judulnya Keajaiban Sedekah. Ya, saya lupa penulisnya siapa, tapi insya Allah ada teman-teman di depan menyiapkan buku itu. Saya pernah bedah buku gabungan antara keutamaan sedekah dan keutamaan istighfar. 2 perbuatan yang sangat luar biasa gitu. Banyak sekali permasalahan kita selesai hanya karena sedekah gitu. Dan Nabi SAW dikenal orang yang paling jud atau orang yang paling dermawan. Ya. Juga pernah ada orang-orang miskin datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang-orang kaya mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya keutamaan bersedekah dari harta-harta mereka. Kata Nabi SAW, bukankah Allah telah menyiapkan banyak hal yang kalian bisa sedekahkan kalau kalian tidak punya harta? Artinya hadis ini menjelaskan, kalau ada yang bertanya misalnya, Ustaz saya nggak punya duit, bagaimana saya mau sedekah? Hadis ini menjelaskan masalah itu. Kata Nabi SAW, semua tasbih, subhanallah sedekah. Semua takbir sedekah. Allahu Akbar. Semua ya tahmid, alhamdulillah sedekah. Amr ma'ruf, menyuruh pada kebaikan sedekah. Nahi mungkar, melarang kemungkaran adalah sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, di kemaluan kalian ada sedekah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami dan kami dapat pahala? Kata Nabi SAW, bukankah kalau kalian letakkan pada yang haram dosa, maka begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Ya. Jadi banyak sumber-sumber yang bisa dilakukan dari sedekah. Tapi kalau kita fokus ke masalah pemberian dari sisi materi benda, maka kita bisa sedekah apa saja yang kita miliki hari itu. Paling tidak makanan dan minuman yang sudah biasa kita konsumsi setiap harinya. Mungkin dari air minum, kalau kita beli mampir di supermarket beli air, jangan beli 1, beli 2. Niatkan satunya buat sedekah. Kita beli roti, beli 2. 1 buat kita, 1 kita kasih siapa saja. Yang kita temuin di jalan, kita lihat orang miskin, kasih sedekah. Selalu bersedekah. Selalu kejar hadis Bukhari yang sudah sering kita sebutkan juga. Yang kata Nabi SAW, kalau tiba pagi hari seperti ini, maka Allah turunkan 2 malaikat khusus berdoa di hari itu sampai besok pagi lagi. Ya Allah, yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu lagi mengatakan, ya Allah binasakan orang yang bakhil. Ya. Dan ini ajaran syariat. Teori ini sudah sering didengar. Pertanyaannya sudah dipraktikkan atau belum? Karena sering kali was-was syaitan datang kepada kita untuk membuat kita bimbang. Dan ingat ya, sebelum syaitan menggoda sebenarnya di dalam diri kita lah ada potensi itu. Kita punya potensi dalam diri berbuat baik dan berbuat buruk. Syaitan hanya menunggangi potensi buruk itu. Makanya Bapak Ibu tadi waktu mau pergi taklim sini mungkin bimbang. Ini hujan nih, pergi enggak ya? Kemudian Bapak Ibu enggak ikuti potensi positif dalam diri, enggak saya mau ikut, pergi. Orang yang ikuti potensi buruknya ditunggangi oleh syaitan. Udahlah enggak usah begini-begini, nanti aja dengar dan segala macam. Atau nanti aja dihadiri kalau berhenti hujan dan seterusnya. Misal contoh. Maka syaitan cuma menunggangi saja. Syaitan enggak bisa nguasain kita, enggak bisa. Kalau syaitan bisa nguasain kita, maka adakah kira-kira Bapak Ibu yang bisa duduk di sini? Enggak mungkin. Bahkan iblis pun dikuasai oleh potensi buruk yang ada dalam dirinya. Kalau kita bilang diri kita digoda oleh syaitan, pemimpin syaitan adalah iblis, pertanyaannya, waktu Allah suruh sujud seluruh malaikat termasuk iblis waktu itu kepada Adam, iblis nggak mau sujud. Pertanyaannya, siapa yang goda iblis? Ada yang tahu? Kenapa senyap benar ini? Hah? Masih hidup ini? Alhamdulillah.
Itu hawa nafsunya dia, potensi buruk itu. Ada, memang Allah bilang, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan potensi ada berbuat buruk, ada potensi berbuat baik. Nah, kita sekarang berarti kalau sudah faham ini, kita hanya mengontrol diri kita saja. Tidak usah peduli dengan syaitan itu. Syaitan itu gak bisa buat apa-apa. Jadi perkataan mengatakan syaitan itu kuat, itu dusta. Dia kuat dari mana? Allah bilang, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Dia cuma bisik-bisikan saja. Dia tunggangi potensi itu. Kita bangun mau sholat malam nih. Diri kita langsung ada pilihan pada saat itu. Potensi positif mau mengerjakan, yang dalam jiwa kita yang tidak mau kerjakan juga ada. Maka syaitan menunggangi potensi yang buruk itu. Fujur, perbuatan buruk itu. Itu untuk Allah uji kita seorang hamba. Gitu ya. Seperti itulah. Maka kedermawanan ini teman-teman sebenarnya tergantung bagaimana kita membangun itu. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, terkenal sekali dengan dermawannya. Sampai beliau jadikan sebagai doa. Beliau mengatakan, ya Allah, muliakanlah aku justru dengan sedekah ini. Dia minta supaya dia ini dimudahkan, Allah berikan rezeki yang luas, tugasnya hanya sedekah, memberi orang. Dan Allah mudahkan betul. Setiap hari di atas rumahnya dia naik, karena waktu itu belum ada medsos kayak kita sekarang. Naik dia sama anaknya teriak-teriak, siapa yang butuh bantuan datang aja. Siapa yang butuh makanan pokok ambil saja. Tiap hari kerjanya itu saja, berbagi-bagi. Cari orang susah kasih, cari orang kasih, selalu begitu. Itu ajaran syariat teman-teman sekalian. Ya. Itu potongan pertama dikatakan beliau paling dermawan dalam pemberian harta. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ini potongan yang kedua. Dan ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Perlu kita garis bawah insya Allah, karena kita sudah masuk mendekat sekali ya. 90 harian sekian saja Ramadan akan datang insya Allah. Maka kita harus mempersiapkan diri. Paling tidak sekarang berdoa. Para salafus saleh itu selepas Ramadan kayak kita kemarin Ramadan tahun lalu, 6 bulan mereka berdoa terus rutin supaya amal-amal Ramadannya diterima sama Allah. 6 bulan mereka berdoa supaya kemarin yang saya buat dari sholat tarawih, puasa, baca Quran, terima ya Allah. Tiap hari itu 6 bulan bagian dari doanya itu. Tentu ada doa-doa lain, tapi ini bagian daripada doanya. 6 bulan sebelum Ramadan kayak kita sekarang. Kita kan sudah tinggal 3 bulanan kurang lebih. 6 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa agar Allah mudahkan mendapati Ramadan itu dengan amal saleh. Jadi kita berdoa supaya nanti Ramadan datang itu hati kita gembira. Kita siap melakukan perbuatan-perbuatan gitu kan. Karena dari hadis ini dijelaskan kalau bulan Ramadan termasuk bulan yang dilipat gandakan amal saleh. Baik itu sedekah ataupun ibadah yang lainnya tentunya. Tapi di sini dikhususkan di bulan Ramadan. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan. Saya melihat sebenarnya di negara kita Masya Allah sudah sangat bagus. Karena banyak orang juga yang menghitung haulnya masa 1 tahun zakatnya di bulan Ramadan. Itu bagus. Jadi sekaligus mereka keluarin zakat yang merupakan kewajiban harta. Sekaligus juga mengejar keutamaan Ramadan. Itu sangat baik sebenarnya. Walaupun kita boleh menentukan haul kita kapan saja. Seperti itulah. Nah ini keutamaan Ramadan. Dan di sini dikatakan potongan ketiga Jibril menemui beliau. Jibril menemui Nabi SAW tentunya dengan kurang lebih kalau kita simpulkan ada 2 sebab ya. Yang pertama membawa wahyu, gitu kan? Seperti umumnya membawa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi SAW. Yang kedua beliau datang mengunjungi Nabi SAW. Nah mengunjungi Nabi ini bisa saja dikunjungi Nabi seperti waktu Nabi SAW kena sihir, Jibril AS datang. Betul memang juga membawa wahyu sekaligus, tapi Nabi Jibril AS datang menjenguk Nabi SAW yang sedang sakit dan kemudian meruqyah Nabi SAW. Keluarlah doa, ya, Bismillahirrahmanirrahim min kulli syarrin yu'dhik wallahu yashfik. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari semua keburukan yang mengganggumu, semoga Allah menyembuhkanmu, gitu kan. Itu doa Jibril AS kepada Nabi SAW. Begitu juga dengan pada saat Ramadan, Nabi Muhammad SAW didatangi Jibril khusus untuk Nabi baca Al-Quran. Mengikuti bacaan-bacaan. Jadi Jibril seperti guru beliau. Makanya sebagian ulama mengatakan Nabi SAW berguru kepada Jibril. Ya. Alaihimussalatu wassalam.
Dan Jibril ini adalah pemimpin malaikat. Ya, pemimpin malaikat dan wakilnya adalah Mikail. Potongan selanjutnya dikatakan dan Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepadanya. Jadi artinya pada bulan Ramadan bukan cuma sekali Jibril datang, tapi setiap malam. Sementara di waktu-waktu lain Jibril AS datang hanya pada saat ada perintah wahyu. Sementara di bulan Ramadan setiap malam selalu saja Nabi AS menemui Jibril. Dan maksud daripada perkataan dan Nabi SAW di bulan Ramadan lebih dermawan, melebihi kesejukan angin yang berhembus. Ini salah satu maknanya adalah kita tahu sendiri kalau ada angin yang lembut, ya, sejuk, apalagi kayak habis hujan begini, menerpa kita, kita merasa nyaman. Ya. Karena lembutnya angin itu, selain udaranya yang dingin, sejuk, juga nyaman untuk dihirup udaranya, ya, bersih, ya, dan seterusnya. Maka yang dimaksud di sini adalah Nabi SAW pada saat memberikan yang terbaik. Sampai-sampai si penerima itu merasa seperti kena terpaan angin yang sejuk. Ya. Jadi ini tentu bahasa kiasan yang kita bisa fahami. Udah bisa kita fahami bahwasanya Nabi SAW memberikan jauh lebih baik secara materi kepada orang-orang yang dikejar untuk diberikan sedekah ini dengan materi-materi yang jauh lebih baik daripada selain bulan Ramadan. Nah, berarti lebih banyak gitu loh. Apalagi kita tahu di bulan Ramadan ada membuka puasakan orang, mengejar pahalanya gitu kan. Memberi makan orang juga secara umum adalah pahalanya besar dan seterusnya. Seingat saya sebelum Ramadan yang lalu pernah kita membahas buku tentang masalah keutamaan Ramadan. Insya Allah nanti menjelang Ramadan kita mengingatkan kembali dengan membedah lagi bahasan tentang masalah Ramadan itu sendiri.